mungkin terjadi istilahnya itu seperti namanya spin. Nah, istilahnya seperti spin. Spin ya, Pak. Tapi kalau dilihat dari posisinya itu bisa mungkin direcover. Nah, tapi kalau dilihat dari posisinya itu, ini apa yang terjadi? Kita bisa lihat kan namanya juga pesawat buatan manusia, jadi perlu dievaluasi juga. Apa nih saat kita tarik lagi itu terjadi apa segala sesuatu di pesawatnya itu atau juga penerbangnya. Tetapi menurut pengamat penerbangan Pak Alvin Lee, Pak Agus, maaf saya memotong, bahwa pada kesempatan yang sama ada 2 pesawat serupa. Jadi yang satu yang kemudian jatuh dan ada satu lagi. Ini apakah kemudian ada kemungkinan bahwa pengaruh juga dari pesawat yang lainnya atau seperti apa? Ya nggak ada pengaruh. Siapa bilang mana ada Solo Aerobatik 2 pesawat aerobatik nih. Ya kalau Solo Aerobatik ya 1 pesawat yang aerobatik. 1 pesawat ya, Pak? Kok bisa ada 2 pesawat? 2 pesawat di mana? Baik. Pelaksanaannya juga kata-katanya Solo Aerobatik. Kok bisa ada 2 pesawat nih gimana? Enggak ada. Jadi dipastikan bahwa hanya 1 pesawat ya, Pak Agus. Exercise lainnya, terus dia udah landing, ya tidak masalah, tidak ada hubungannya dengan yang Solo Aerobatik. Baik, Pak Agus, ke depannya kita kemudian sudah berbicara dengan Anda sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara seperti itu. Ini adalah kejadian untuk tahun ini, kita kemudian mengetahui beberapa saat yang lalu di Medan, Sumatera Utara ada insiden yang sama, kemudian pesawat yang jatuh juga. Ke depan akan seperti apa dunia penerbangan TNI Angkatan Udara? Jadi begini, jangan segala sesuatu itu dilihat dari ini. Kalau pesawat Hercules kita sudah analisa langsung, tanpa kita perlu evaluasi, tanpa perlu kita lihat dulu nanti rekamannya, tanpa kita udah bisa tahu masalahnya apa. Nah kalau ini betul-betul kita harus evaluasi benar ini. Bisa human error, kenapa dia nggak bisa recover? Padahal pesawat ini kalau dilihat dari rekaman yang saya terima itu, ini pesawat itu sebetulnya pada saat ketinggian kurang lebih kira-kira 200 meter lah, ya, kira-kira 200 meter ini harusnya udah bisa direcover. Nah, tapi ini kenapa gitu kan? Ini harus kita evaluasi. Bisa juga mungkin penerbangnya ada masalah apa yang kita nggak tahu, namanya manusia kan gitu. Terus ini juga buatan manusia, apa yang terjadi ini? Kalau dilihat dari rekaman yang saya terima, ini pada saat di sini ini harusnya recover kan gitu. Iya. Tapi kenapa tidak? Nah ini yang harus saya analisa benar nih, nanti kita kumpul dulu ini gitu loh. Iya, Pak Agus, dari gambar yang kita bisa lihat kemudian kita ingin bertanya, informasi dari Pak Alvin Lee tadi bahwa 1 orang meninggal dunia, begitu, 1 orang kemudian sedang dievakuasi, dirawat di rumah sakit terdekat. Dari gambar kemudian dia menukik terlalu tajam dan akhirnya jatuh dan meledak. Apakah kemudian kemungkinan untuk hidup masih ada begitu? Jadi saya ini udah pengalaman ya, udah sampai 34 tahun nih terbang hidupnya di penerbangan tempur ini ya. Jadi setiap pesawat tempur itu jatuh, crash dan penerbangnya tidak sempat loncat, itu tidak ada yang selamat. Ya, ini tiba-tiba dikatakan oh masih ada lah kira-kira selamat ini ya, ini mudah-mudahan ini kebesaran Yang Maha Kuasa. Iya. Bisa juga mungkin dia sebelum terlontar kursi lontarnya bekerja kan bisa juga, kita nggak tahu ini. Tapi setahu saya itu yang saya sampaikan, dan juga laporan sementara juga dari Adi Cipto, dua-duanya gugur gitu. Baik, kita tentunya berduka dan kemudian tetap berharap ada kehidupan di sana. Tetapi kita ingin mengetahui sampai berapa lama Pak Agus proses evakuasi ini akan terus dilakukan untuk peristiwa ini? Oh sudah. Kalau evakuasi sudah dilakukan, semuanya sudah selesai. Sekarang kita hanya ngambil kan bangkai-bangkai pesawat itu kan namanya pesawat pecah lah, pecahan-pecahannya kemana kan harus dievakuasi gitu. Iya, untuk kemudian kita lihat Pak,
berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Hercules yang jatuh beberapa waktu lalu, kemudian di Medan, dan juga ada beberapa pesawat latih juga dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Udara. Ini prosesnya akan berapa lama Pak untuk menyelidiki? Kalau untuk Hercules, kan sudah saya sampaikan. Pada saat terjadi jatuh, saya dari Balikpapan langsung terbang ke Medan. Sampai di sana saya hanya lihat gambarnya, saya sudah langsung kan memutuskan apa yang terjadi. Iya kan beda. Nah ini jelas nggak bisa saya langsung mengatakan, walaupun saya tahu dari filmnya, saya tahu dari ini juga saya tahu, tapi kan saya belum tahu nih kecepatannya berapa pada saat itu. Gitu loh, kecepatan pesawat saat itu berapa, dia terjadi spin atau terjadi low speed pada saat dia vertikal itu kan belum tahu ya, harus ditemukan dulu nih filmnya kan gitu. Dan kemudian kita ingin mendapatkan statement dari Anda Pak Agus bahwa kita menginginkan ke depan tidak ada lagi insiden seperti ini. Apa yang Anda mau katakan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara? Mana ada orang yang pengen ada apa? Mana ada orang yang pengen ada terjadi accident. Saya rasa nggak mungkin ada orang yang langsung, aduh kayaknya kita coba-coba lah. Nggak ada, semua tuh pasti pengen selamat. Makanya dengan terjadinya pesawat Hercules, sistem manajemennya pesawat-pesawat yang udah lama kita perbaiki. Kita perbaiki bagaimana caranya lagi, yang tadinya mungkin satu dua kali double check atau apa, mungkin kita harus tambah ceknya. Para penerbang sebelum terbang harus betul-betul dicek lagi. Kan gitu. Nggak sembarangan, jangan sampai terjadi lagi. Nah kalau ini lagi melaksanakan exercise aerobatik ini. Ini nggak bisa kita langsung mengatakan, oh ini yang salah, oh human error salah, atau ini mungkin, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa recover nih pesawat ini. Belum bisa, saya belum bisa, terus terang, saya sebagai yang udah pengalaman berapa kali kejadian ini, belum bisa. Kecuali kalau ada penerbangnya misalnya sempat eject. Dia sempat loncat eject, misalnya seperti yang terjadi di aerobatik yang di Malaysia. Penerbangnya eject, selamat. Dengan saya tanya gini udah tahu. Oh ini lu salah, ini sini salah. Langsung ganti semua, copot, kan gitu. Baik. Tentunya kita sekali lagi turut berduka Pak Agus, dan kita berharap kemudian proses evakuasi di sana berlangsung lancar dan korban langsung bisa ditemukan dan dievakuasi. Terima kasih Marsikal TNI Agus Supriyatna atas informasinya. Pemirsa, kami berbicara dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan kami akan kembali dalam Breaking News sesaat lagi usai jeda.